Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hamzah Hamdani, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Indonesia dari kampus STKIP PGRI Jombang. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba memaparkan mengenai kritik sastra ekspresif, yaitu sebuah kritik sastra yang menitik beratkan karya sastra sebagai bentuk ekspresi maupun luapan, baik dari ucapan sebagai hasil imajinatif serta ekspresi penulis yang dituangkan di dalam karya sastra tersebut. Nah, pada kritik sastra ekspresif ini, media sastra dalam kritik ekspresif merupakan sebuah bahasa ya. Jadi media pokok dalam kritik ekspresif adalah bahasa karya sastra itu sendiri. Ya, singkat cerita mengenai biografi penulis, biasa dipanggil Meme. Nah, ini panggilan untuk penulis ya, Mbak Meta Putri Najarina, lahir di Lamongan pada tanggal 15 Mei tahun 1997. Untuk saat ini bertempat tinggal di Ngimbang. Mbak Meta ini merupakan alumni dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jombang. Nah, saat ini masih menempuh menjadi mahasiswa di semester 6 dengan moto hidupnya yaitu hidup adalah lebih baik. Nah, itu tadi biografi dari Mbak Meta. Kita lanjutkan mengenai sinopsis cerpen yang dimuat atau yang ditulis oleh Mbak Meta dengan judul Bagus Kaya. Ini cerpen Bagus Kaya, di mana awal mula diceritakan tokoh Mbah Kleleng, seorang lelaki tua parubaya yang hidupnya seorang diri di tengah hutan, yang tepatnya di Pulau Madura. Nah, di mana pada saat itu diceritakan Mbah Kleleng pergi ke tengah hutan guna untuk mencari kayu bakar. Nah, pada saat di pertengahan perjalanan terdengar sebuah teriakan seorang bayi, di mana teriakannya sangat kencang. Di sini disebutkan oek, oek, dan oek. Seketika itu diceritakan Mbah Kleleng langsung menghampiri suara yang didengar di telinganya. Ketika sampai di lokasi, Mbah Kleleng kaget melihat sebuah bayi yang diubeti ataupun diselimuti oleh sebuah jari di sana. Saat itu Mbah Kleleng yang kebetulan yang hidup seorang diri di sebuah hutan langsung membawa bayi tersebut untuk pulang, di mana tak tega melihat bayi tersebut menangis kencang di tengah hutan yang sepi itu. Lanjut cerita, Mbah Kleleng pulang langsung mencari susu sapi guna untuk menyusui bayi tersebut. Nah, singkat cerita lambat tahun bayi tersebut tumbuh dewasa dan diberi nama oleh Mbah Kleleng dengan nama Bagus Kaya, yang merupakan anak angkat dari Mbah Kleleng, di mana lambat laun Bagus Kaya
bisa memberikan kelebihan dalam cerita ini. Bagus Kaya merupakan seorang pengrajin ya, ataupun empu pembuatan pisau. Nah, diceritakan Bagus Kaya sangat pandai atau mahir dalam membuat pisau maupun keris. Nah, di suatu saat datanglah sebuah ataupun datanglah orang yang asing, nggak dikenal. Orang tersebut masuk ke dalam hutan dan mencari Bagus Kaya, di mana pada saat itu Bagus Kaya namanya sudah sangat tenar di wilayah tersebut. Nah, orang itu masuk mengetuk pintu rumah Mbah Kleleng. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Dibuka oleh Mas Bagus Kaya. Mas Bagus Kaya pun tercengang. Ada apa ya? Langsung seseorang tersebut memberikan sebuah amanat dari bupati. Bagus Kaya langsung kaget, di mana mendengar apa yang dikatakan oleh utusan tersebut ternyata sebuah permintaan untuk membuat sebuah pisau. Nah, di sini Mbak Meta juga menceritakan bahwasanya Bagus Kaya ini nantinya akan dibawa ke bupati guna untuk membuat permintaan sebuah pisau. Nah, setelah Bagus Kaya berkemas-kemas untuk berangkat ke lokasi bupati. Sesampainya di sana, Bagus Kaya sangat kaget ketika sesaat membuka pintu rumah bupati. Kemudian Bagus Kaya melihat sebuah perwujudan yang dimana mirip sekali dengan wajah Bagus Kaya itu sendiri. Lambat laun Bagus Kaya menemui seorang wanita tua parubaya yang bernama Siti Aisyah. Dan Siti Aisyah pun kaget melihat Bagus Kaya. Loh, Le, kamu kok mirip sama anak saya? Lah, lantas waktu itu si Siti Aisyah, wanita tua parubaya itu, dimana di sini insting seorang ibu dan anaknya sangatlah kuat. Dimana pada waktu itu seorang Siti Aisyah, wanita tua parubaya, langsung mengenali anaknya yang pada waktu lalu dibuang oleh kakek ataupun mbah kakungnya. Dimana dalam masa lalunya Siti Aisyah menjalin hubungan dengan seorang pria yang bernama Adi Saputra yang merupakan ayah kandung Bagus. Nah, setelah sampai waktu itu terjadi sebuah hubungan terlarang dari Siti Aisyah dan Adi Saputra yang mengakibatkan kakek ataupun bupati yang saat ini menjadi bupati sangatlah merasa marah ataupun malu mendapati hal itu. Setelah itu bupati ketika mendengar sang kelahiran anaknya ataupun cucunya langsung membuangnya ke hutan guna untuk menghilangkan jejak perhubungan terlarang tersebut. Nah, sampai setelah itu Bagus Kaya pun sadar, lalu pulang ke rumah kakungnya Mbah Kleleng dan menanyainya. Lambat laun Mbah Kleleng langsung menceritakan mengenai kebenaran aslinya jati diri Bagus Kaya. Setelah mendengar cerita dari Mbah Kleleng, Bagus Kaya langsung terenyuh ataupun terharu mengenai cerita yang diberikan atau disampaikan.
dan tidak memarahi Mbah Klereng karena beliau adalah ayah angkat Bagus Kaya yang selama ini mengangkat ataupun menghidupinya. Setelah itu Bagus Kaya meminta Mbah Kleleng untuk bersama-sama menemui ibunya. Setelah bertemu dengan ibunya, bupati dan saudara kembarnya, Bagus Kaya endingnya bahagia. Jadi di sini penulis menceritakan suasana bahagia pada titik akhirnya. Jadi kehidupan Bagus Kaya dan ibunya, ayahnya dan ayah angkatnya dan bupati terjalin mesra dan bahagia. Nah, untuk alur cerita yang dipakai penulis dalam menulis cerpen ini, menurut saya sangatlah sederhana dan mudah ditebak. Di mana dalam kisah-kisah yang tertuang atau terurai di dalamnya, mungkin saya rasa sudah sangat umum ya. Bahkan seperti cerita-cerita dalam sinetron. Nah, untuk hasil saya ketika membaca, saya menemukan sebuah ekspresi penulis menggambarkan kehidupan seseorang yang ia temui mungkin. Ia temui dalam keadaan seperti yang diceritakan. Jadi dalam cerita yang ditulis, konflik yang terjadi adalah ketika Siti Aisyah, ibu Bagus Kaya, pada waktu lalu menjalin hubungan terlarang dengan Adi Saputra yang diketahui oleh kakeknya. Nah, dalam konflik tersebut penulis menceritakan bahwasannya di dalam sebuah setiap kejadian pasti ada hikmahnya, dimana kita bisa memetik dalam cerita tersebut bahwa sebuah yang lalu biarlah berlalu dan yang sudah biarlah sudah. Oh, jadi gini amanatnya, yang lalu biarlah berlalu dan harus menerima apa yang sudah terjadi. Untuk mengenai kebahasaan yang tertuang di dalam cerita Bagus Kaya ini, bahasa yang digunakan sangatlah padat dan detail. Jadi sangat Indonesia sekali. Saya tidak menemukan beberapa istilah bahasa daerah maupun bahasa Inggris maupun bahasa mancanegara. Jadi sangatlah cinta bahasa Indonesia. Di sini penulis juga memberikan sebuah manfaat yang sangat luar biasa bagi para pembaca sebagai media refleksi dalam hal pengalaman maupun cerita. Nah, untuk segi penokohan yang terdapat dalam cerita yang ditulis oleh Mbak Meita sendiri, menurut saya karakteristiknya sangat berbeda-beda dan sangat unik, di mana setiap tokoh memiliki karakter sendiri. Jadi dalam hal penokohannya sudah sangatlah baik digambarkan di dalam cerita. Dan lebih lanjutnya mengenai alur ceritanya sangat baik dan terarah. Jadi dari awal sampai akhir paragraf sangat mudah bagi pembaca awal seperti saya untuk memahami alurnya. Bahkan bisa digunakan sebagai referensi dalam membuat cerita pendek ya bagi pembaca. Nah, itu saja yang bisa saya komentari dari kritik sastra ekspresif dalam karya Mbak Meita yang berjudul Bagus Kaya dalam karya Akar-Akar Samsara. Untuk itu saya berkenan mohon pamit dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun ada kekurangannya dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.